Ada dua. Ini konsepnya mirip ya. Yang pengikatan sembara sama yang trilaterasi sederhana. Nih, ini saya jelaskan bersamaan. Pengikatan sembarang dan trilaterasi sederhana. Ini yang paling sering digunakan. Kalau yang dua ini, pengikatan sembarang dan trilaterasi sederhana, tidak harus diluruskan garisnya. Ini nggak harus lurus ke sana, ini juga nggak harus lurus ke sana, dan tidak harus tegak lurus terhadap garis bantu atau garis basisnya. Terus bagaimana Pak? Yang penting dia masing-masing objek itu diikat atau diukur dari dua sisi yang berbeda. Nih, berarti A itu diukur dari titik 1 dan titik 2. Yang B dari 2 dan 3. Yang C dari 3 dan 4. Yang D dari 4 dan 5. Yang diukur apa? Yang garis warna A biru ini. 1 ke A, 2 ke A. Terus posisi 1 dari A dan posisi 2 dari A. Sehingga nanti bisa digambar. Masalahnya kayak gini. Misalkan saya sudah ukur tuh. Mungkin gini aja. Saya misalkan punya dua titik kontrol seperti ini. A, B. Misalkan saya mengukurnya itu objeknya dari titik A sama titik B. Dari titik A, dari A, objeknya itu berjarak 10 meter. Sementara dari B, objek berjarak 15 meter. Bisa nggak saya gambar? Bisa. Caranya bagaimana? Saya harus perkirakan semua area dalam radius 10 meter dari A. Misalkan seperti ini ya. Oh, A 10 meter itu kurang lebih di sini Pak. Nah, ini nggak imbang. Nah, saya gambar seperti ini. Itu yang 10 meter ini jari-jari A. Ini 10 meter. Itu yang posisi ini pasti 10 meter karena dia lingkaran, ya kan? Pusatnya di sana. Nah, kemudian yang B itu objeknya jaraknya 15 meter. Oke, berarti dari B perkirakan yang 15 meter. Oh, di sini Pak. Nah, berarti posisinya objek tadi di mana kira-kira? Di perpotongannya. Ini dia. Atau mungkin di sini. Kenapa bisa begitu? Karena yang di sini itu pasti dari A 10 meter. Yang dari B juga pasti 15 meter karena dia dalam radius 15 meternya. Tinggal kita pastikan objeknya itu apakah kalau di lapangan ada di sisi utaranya AB atau di selatannya AB. Oh, ternyata utaranya, berarti yang ini yang kita pakai. Inilah objek yang pertama tadi yang kita ukur di lapangan. Itu kita lakukan di semua titik. Oh, ini tadi jaraknya misalkan 20, yang ini jaraknya misalkan 5, dapatlah titik 2 dan seterusnya, nanti tinggal dihubungkan. Itu ya. Gerak dikit. Itulah caranya. Nah,
Bedanya kalau yang pengikatan sembarang itu bisa di semua posisi dari garis perangkat kontrol horizontal. Mau di sini boleh. Tapi kalau yang satunya, yang trilaterasi sederhana, ini pengukurannya selalu dari titik kontrolnya. Tuh. Lebih mudah mana? Lebih mudah yang ini, trilaterasi sederhana. Karena kita tidak perlu lagi memperkirakan posisi dari yang ini. 1, 2, 3 ini nggak perlu diukur lagi karena kita langsung ke sini. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya bisa jadi pada objek tertentu, misalkan objek A kecil itu ya. Kalau pakai trilaterasi, dia tidak bisa diukur dari titik kontrol yang lain, hanya bisa satu. Dari A bisa, dari B nggak bisa, dari C nggak bisa. Kalau yang B ini, B kecil, bisa dari A, bisa dari B. C bisa dari C, bisa dari B. D pun sama, C sama B bisa. Tapi kalau yang A kecil nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa ya itu pakai yang ini, pengikatan sembarang. Tapi kalau misalkan bisa, usahakan pakai yang ini, trilaterasi sederhana. Kenapa? Karena kesalahannya paling minimum dibanding yang lain. Karena kita menggambarnya atau mengukurnya langsung dari titik kontrol yang diketahui koordinat.